Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tiara Restu Anjeli. Saya merupakan mahasiswa aktif Akuntansi Unsri Indralaya angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita ke tabelnya. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi Excel seperti fungsi left, mid, right, concate, kemudian VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP menggunakan left, mid, dan right. Kemudian sum, average atau rata-rata. Hasil tes ini kita menggunakan rumus if. Kemudian ada nilai maksimum, minimum, sum if, dan count if. Di sini sudah diberikan beberapa informasi dan tabel bantu yang akan membantu kita mengisi tabel yang kosong-kosong itu. Pertama, informasi di sini ada peserta dinyatakan lulus apabila total rata-rata di atas 75. Kemudian rumus left untuk mendapatkan karakter yang paling kiri dari nama depan peserta. Rumus mid digunakan untuk mendapatkan karakter yang berada di tengah nama depan peserta. Right untuk karakter yang paling kanan. Yang concate digunakan untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang peserta. Kita mulai dari rumus left. Rumus left itu sama dengan left, buka kurung, kita blok dulu sel aktifnya C5, titik koma, kemudian berapa karakter yang ingin kita gunakan. Misal kita ingin menggunakan 2 karakter saja, berarti kita mulai dari yang paling depan ini, A, kemudian D. Berarti itu hanya 2 karakter, AD, ini tutup kurung, enter. Yang keluar sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu AD. Kemudian, jika kita ingin merubah yang lainnya, ini tinggal kita tarik saja dulu. Kemudian kita ubah di sini. 2 ini misal kita ganti menjadi 3 karakter yang ingin kita masukkan. Sesuai dari yang paling kiri dari A, kemudian H yang kedua, kemudian M. 3 karakter. Misal di sini juga kita ingin 1 karakter saja. 1 pencet, yang keluar adalah P, sesuai dari yang paling kiri yaitu P. Dan seterusnya itu sama saja sesuai dengan yang kita inginkan. Karena di sini tidak ada ketentuan dia mau mintanya berapa karakter. Kemudian di sini mid, langsung saja rumusnya sama dengan mid, buka kurung, masukkan sel aktifnya terlebih dahulu, titik koma, seperti biasa. Misal kita ingin masukkan urutan ketiga, kita menggunakan 3 karakter saja yang ingin kita masukkan, tutup kurung, enter. IT. Di sini I sudah sesuai dengan ini, I berada di urutan ketiga, kemudian 3 huruf atau 3 karakter saja dari I, T, dan Y. 3 karakter, IT. Kemudian, jika ingin mengisi tabel selanjutnya, boleh saja kita tarik. Jadi kita tinggal mengganti berapa karakter yang ingin kita gunakan. Contoh di sini urutan ke-5. Karakter yang ingin saya gunakan ada 2 saja. K. K ini 5 sudah sesuai urutan ke-5. Kemudian 2 huruf saja yang kita gunakan yaitu K dan A. Selanjutnya misal di sini urutan ke-2 4 huruf saja, 4 huruf. Iara sudah sesuai dimulai dari I dan 4 huruf atau 4 karakter yang kita gunakan. Kemudian untuk rumus right, buka kurung, kita blok sel aktifnya C5, titik koma, misal 1 karakter saja, tutup kurung, enter. A. Di sini yang paling terakhir. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah, lalu kita ganti sesuai yang diinginkan. Misal mau 4 karakter yang paling kanan. Di sini hanya 1 saja, tutup kurungnya, enter. H, M, A, N. Sudah sesuai 4 karakter yang paling kanan. Kemudian di sini misal ngambil 3 karakter saja,
kita ganti 3, yang keluar adalah Ina. Sudah sesuai 3 karakter yang paling kanan. Selanjutnya, untuk concate, rumusnya adalah sama dengan concate, buka kurung, kita blok dari C5 sampai D5, kemudian tutup kurung. Kalau seperti ini, dia tidak akan ada spasi. Kalau kita mau ada spasi, C5, sel aktif, nama depan peserta dulu, kemudian titik koma, lalu kita tambahkan tanda petik, spasi, tanda petik, lalu titik koma lagi, dan kita blok nama belakangnya D5 di sel aktif D5, kemudian tutup kurung, lalu enter. Di sini sudah keluar sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu menggunakan spasi. Lalu kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi kota asal. Di sini sudah disediakan tabelnya kota asal. Untuk menghasilkan Palembang, kode kota yang digunakan adalah PLG, JKT itu Jakarta, BDG itu Bandung. Karena di sini dia menggunakan tabel horizontal, berarti kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Untuk waktu tes, dia menggunakan VLOOKUP karena dia berbentuk vertikal. Langsung saja, rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita blok kode kotanya, I5, titik koma, lalu kita blok dari C38 sampai F39 tabel bantunya, atau boleh juga dari D38 sampai F39 sama saja. Kemudian masukkan absolut atau tanda dolar. Ini bisa menggunakan F4 atau secara manual menggunakan tanda dolar di angka 4 keyboard. Kemudian titik koma 2, titik koma 0 atau false, kemudian tutup kurung. Di sini 2 di sini menunjukkan asal yang berada di baris kedua. Kalau 1 itu kode kota tadi. Kemudian kita enterkan Palembang. Kemudian kita tarik ke bawah. Sudah sesuai PLG itu Palembang, JKT itu Jakarta, BDG itu Bandung. Misal tidak kita absolutkan, sama dengan HLOOKUP, ke kurung, ini I6-nya, titik koma, sama seperti tadi, titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Dia memang di sini keluar, tapi saat kita tarik ke bawah, dia tidak akan keluar. Itulah mengapa fungsi absolut digunakan saat kita menarik ke bawah sesuai dengan sel aktif yang kita blok. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini untuk mempermudah kita dalam pengisian tabel ini. Kemudian untuk waktu tes menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok. Di sini dia waktu tes tadi menggunakan kota asal dan waktu tes. Kota asalnya kita blok J5, kemudian titik koma, lalu kita blok tabelnya, tabel bantu ini dari C41 sampai D44. Sama seperti tadi, tetap kita absolutkan, kemudian titik koma lagi, lalu 2, titik koma, boleh juga false atau 0 tadi. 2 di sini menunjukkan waktu tes, berada di kolom kedua yang tadi, di sini. Kolom kedua ini. Kemudian kita enterkan. Palembang sesi 1, Jakarta sesi 2, dan Bandung sesi 3. Kemudian di sini ketiga ini menggunakan pengembangan dari VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu tambahannya dengan rumus left, mid, dan right. Di sini tahun kelahiran dulu kita isi. Tahun kelahiran ini menggunakan kode A1, A2, dan A3. Letak A1, A2, dan A3 ini berada di paling kiri, seperti rumus yang tadi. Kalau yang paling kiri itu menggunakan rumus left.
Tapi di sini kita menggunakan rumus lookup-nya dulu. Lookup, buka kurung, baru rumus left-nya, buka kurung lagi. Kita blok di sini L5, lalu titik koma. Karena dia berada di paling kiri, A dan 1, berarti dua karakter paling kiri, 2 kita masukkan, tutup kurung, lalu titik koma lagi, baru kita masukkan, yaitu blok tabel bantunya dari L38 sampai O39. Jangan lupa kita absolutkan seperti biasa. Kemudian titik koma, 2, karena tahun kelahiran ini berada di baris kedua tadi. Kemudian titik koma lagi, 0, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Kemudian warna baju, di sini warna baju kode pesertanya B1, B2, dan B3, dan berbentuk vertikal, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan dulu rumus mid-nya, buka kurung, kita blok kode pesertanya di L5, titik koma, B ini berada di urutan ketiga, berarti 3, titik koma, dan dua karakter yang kita gunakan, yaitu B dan 1, B dan 2, atau B dan 3, kemudian tutup kurung, lalu lanjut, titik koma lagi, melanjutkan rumus VLOOKUP, kita blok kode peserta dan warna bajunya ini dari L41 sampai M44, lalu jangan lupa seperti biasa diabsolutkan, kemudian titik koma, lalu 2 karena dia berada di kolom kedua, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Lanjut ke asal sekolah. Asal sekolah ini kode pesertanya C1, C2, C3, dan berbentuk vertikal. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, right, karena C itu berada di paling kanan, lalu buka kurung lagi, kita blok selnya L5, titik koma, kita hanya menggunakan dua karakter, yaitu C dan 1, berarti di sini kita masukkan 2, tutup kurung, lalu titik koma lagi, melanjutkan rumus VLOOKUP, kita blok dari L46 sampai M49. Jangan lupa kita absolutkan. Di sini titik koma lagi, 2, titik koma, 0, tutup kurung. 2 karena dia berada di kolom kedua. Kemudian enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Sudah sesuai dengan kode pesertanya. Lanjut kita mengisi jumlah nilai. Ini menggunakan rumus sum, seperti biasa, sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari rumus, maksud saya dari nilai fisika sampai dengan nilai biologi, yaitu P5 sampai dengan R5, kemudian tutup kurung, enter. Rumus sum ini dan average sangatlah sederhana. Kita tinggal memasukkan rumusnya, sum atau average, lalu buka kurung, lalu kita blok selnya, kemudian tutup kurung, dan hasilnya sudah bisa langsung keluar. Rata-rata sama dengan average, buka kurung, kita blok, sama seperti yang sum tadi, hanya ini berganti menjadi average, lalu tutup kurung, enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Lalu untuk hasil tes, hasilnya gagal atau lulus menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, blok sel T5-nya, rata-ratanya. Jika nilai pesertanya lebih dari 75, maka dia akan lulus. Maka ini lebih dari 75, kemudian titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik lagi, titik koma. Jika tidak, maka dia gagal. Titik koma, baru tutup kurung, enter. Di sini dia gagal karena rata-ratanya tidak memenuhi syarat, yaitu lebih dari 75. Tinggal kita tarik ke bawah.
Lalu untuk nilai tertinggi fisika, kimia, dan biologi menggunakan rumus maksimum. Di sini tinggal kita buat sama dengan maksimum, buka kurung, kita blok nilai fisikanya dari P5 sampai P14, tutup kurung, enter. Berikutnya juga sama saja, nilai kimianya, kita blok selnya, Q5 sampai Q14, kita enterkan. Kemudian untuk nilai biologinya juga sama saja, maksimum, buka kurung, nilai biologinya dari sel R5 sampai R14. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Yang untuk nilai terendah menggunakan rumus min atau minimum. Min, buka kurung, kita blok lagi, nilai fisikanya sama seperti sel yang di maksimum tadi, enter. Kemudian untuk kimia juga sama saja, min, buka kurung, nilai kimianya kita masukkan, kemudian tutup kurung, enter. Yang biologi juga sama, min, buka kurung, masukkan selnya R5 sampai R14, buka kurung, tutup kurung maksud saya, enter. Kemudian untuk total nilai itu menggunakan rumus sum if, untuk jumlah menggunakan rumus count if. Di sini rumusnya sum if, buka kurung, blok dulu hasil tes ini dari U5 sampai U14, jangan lupa kita absolutkan. Kemudian titik koma, karena di sini dia minta lulus, berarti di sini tanda petik keterangan lulus, petik lagi, lalu titik koma, kemudian kita blok nilai rata-ratanya, kemudian tutup kurung. Di sini juga harus diabsolutkan. Lalu kita enterkan 485. Untuk yang gagal, ini tinggal kita tarik saja, lalu kita ganti keterangan lulus ini menjadi gagal. Enter. Lalu untuk yang jumlah peserta yang lulus, count if sama dengan count if, buka kurung, kita blok lagi hasil tesnya, jangan lupa diabsolutkan kembali, kemudian titik koma, tanda petik. Di sini karena dia minta yang lulus, berarti kita tulis keterangan lulus, tanda petik lagi, lalu tutup kurung, kita enterkan. Untuk yang gagal, tinggal kita tarik, lalu kita ganti keterangan lulus ini menjadi gagal. Kita enter. 4. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya harap penjelasan dari saya ini bisa dipahami dan digunakan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.